Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Jumpa lagi bersama saya Aminullah dalam acara Mozaik Al-Quran. Kali ini saya berada di Rawamangun, tepatnya di Jalan Tawes nomor 14. Nah, saya akan melihat bagaimana kondisi anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, yaitu di Ma'had Al-Fatihah. Dan anak-anak ini ternyata anak-anak jalanan yang ada di sekitar Rawamangun ini. Kita akan menyaksikan sama-sama bagaimana semangat mereka dalam menghafal Al-Quran, dan tentunya banyak sekali metode-metode yang dapat kita gali dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Mari ikuti saya. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت. Nah, ternyata saya mendengar suara tilawah Al-Quran dari atas. Mari kita akan lihat sama-sama bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga. Air. Gimana kabar antum? Air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini anak-anak di Ma'had Al-Fatihah ini? Ya benar, ini sebagian dari anak-anak kita. Sebagian ya. Yang sebagian lagi ada di dalam. Ada di dalam, ada 2 halakoh lagi. 2 halakoh, jadi semua total ada 3 halakoh. 3 halakoh. Bisa ngobrol sebentar? Ya, Fadol. Ya. Iya, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Masya Allah, semangat sekali di dalam hafal Quran. Tadi tuh kedengeran suaranya sampai luar-luar. Oh, itu hebat. Sampai keluar suaranya semangat sekali dalam hafal Al-Quran ini. Ya, semoga Allah menjadikan kalian semua generasi Al-Quran. Amin. Ya, Ustaz Angga. Ya. Dari Depok sampai ke Rawamangun ini masih perjalanan yang luar biasa. Oh. Tapi sampai di sini kelelahan itu hilang dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, saya pengen tahu nih, Ma'had Al-Fatihah itu berdiri kapan sih? Ma'had Al-Fatihah tepatnya berdiri itu Ramadan 2014. Ramadan 2014. 2014. Dan itu jumlah anak saat awal itu berapa? Santri pertama kita 1 orang. 1 orang. 1 orang, dimulai dengan 1 orang dulu. Kemudian ketika kita mulai kegiatan, ini pada sebagian ada yang ngintip. Anak-anak ini itu mau ngapain? Mau ikut. Sudah ikut 2 orang. Kemudian besoknya ada lagi yang ngintip. Mau ngapain? Mau ikut hafal Quran. Ya silakan, terus berkembang sampai sekarang. Dan ini anak-anak sekitar Rawamangun ini. Sekitar Rawamangun. Kalau boleh tahu profesi dari orang tua mereka itu apa sih? Ya kebanyakan dari kita, kebanyakan dari anak-anak di santri di Al-Fatihah ini buruh, kebanyakan buruh di sekitaran Rawamangun. Ada juga yang memang yatim, dan kebanyakan ya buruh lah, seperti loper koran dan lain-lain sejenisnya gitu. Masya Allah. Bisa ternyata kondisi kekurangan tidak menyurutkan kita dalam menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kita. Mungkin dengan Al-Quran lah Allah akan membahagiakan kita, walaupun kita terlihat dari segi materi terlihat minim, tapi dari segi ruhiyah kita insya Allah kita akan lebih maksimal dengan Al-Quran. Nah, metode yang diajarkan di Ma'had Al-Fatihah ini, metode apa sih? Nah, kita dengan teman-teman menciptakan metode khusus. Jadi kita memang tidak mengejar anak-anak untuk hafal banyak, tapi kita memang target kita anak-anak ini hafalnya itu dikit tapi bagus. Yang kita maksud bagus itu adalah secara tajwid, panjang pendek. Jadi ada 3 fokus yang kita utamakan, yaitu pertama di qalqalah, kemudian ada di mad jaiz dan mad wajib, dan kemudian di yang berdengung, maksudnya yang seperti ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya. Nah, kita gabungkan semua itu dengan ini dalam satu pena ini. Satu pena. Pena berwarna. Nah, dari sini kita sebutkan namanya sebagai alwan. Kalau dari bahasa Arab kan alwan warna-warni. Dari bahasa Inggris alwan
satu semua gimana tiga Semua untuk satu. semua untuk satu gitu. Jadi dalam satu pena ini udah merangkum semua tajwid, hukum-hukum tajwid. Itu yang kita inginkan, kita harapkan gitu. Jadi anak-anak tanpa perlu mempelajarin hukum, tanpa harus diajarin dulu ini ihfa, ini izhar, mereka sudah tahu bahwasanya bacaannya seperti ini dan bacanya seperti ini. Nah, pengen tahu nih dari pena ini bagaimana sih cara mengajarkannya dengan pena ini? Nah, jadi pertama kali sebelum awal-awal kita sudah jelaskan ke anak-anak. Jadi setiap warna punya kode. Jadi punya kode. Jadi kita minta anak-anak di Qur'annya masing-masing untuk memegang pena masing-masing, kemudian ditulis, dibunderin. Jadi setiap kode misalnya kuning dipantulkan. Kita nggak nyebutnya kolkolah, tapi dipantulkan. Bagaimana dipantulkan? Kita beri contoh. Misalnya qul huwallahu ahad. Itu pantulan namanya. Mereka paham. Oh iya itu pantulan. Kemudian warna oranye ini untuk mad jaiz atau mad wajib. Mad wajib. Nah, jadi setiap mereka ketemu, ini kita beri kode dipanjangkan. Jadi misalnya contoh idza jaa. Nah, mereka bakal langsung mewarnain dengan warna oranye. Nah, kemudian yang hijau ini untuk semua. Ada iklab, ada ikhfa, ada idgham. Nah, ini namanya dimasukkan dan ditahan. Kalau kode kita, anak-anak langsung menulis di Qur'annya, dimasukkan dan ditahan. Kita beri contoh misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, mereka bakal di anas di gunah nun tadi, mereka bakal mewarnainya dengan warna hijau. Dan itu sudah alhamdulillah sudah otomatis. Sekarang mereka sudah di luar kepala. Insya Allah kalau ada orang baca, mungkin secara pemraktekan masih banyak kekurangannya. Cuman ketika ada orang membaca dan warnanya tidak sesuai yang mereka pahamin, mereka sudah otomatis itu nggak pas warnanya, gitu. Sudah tahu. Jadi anak-anak ini sudah tahu ketika dipantulkan dengan warna apa. Iya benar. Ketika dimasukkan dan ditahan dengan warna apa. Benar. Kalau panjang warnanya apa, masya Allah. Benar. Ya, ini anak di sini rata-rata hafal mereka sudah sampai di mana? Jadi kita ini punya ada yang dewasa lagi, tapi masuknya agak sore karena mereka sekolah. Nah, jadi ini yang SD. Yang SD yang paling banyak itu sudah sampai Al-Qiyamah. Nah, jadi sudah 1 juzan lebih. Kemudian kalau yang untuk SMA sudah sampai As-Soff. Sudah sampai As-Soff juz 28-an gitu. Jadi sudah dari 30 selesai, 29 kemudian 28 gitu. Oh, jadi anak-anak yang di situ dari SD sampai SMA. Ada SMA. Atau mungkin ada yang di luar SMA. Ada yang sudah lulus SMA, baru lulus. SMA. Baru lulus, sekarang ada yang kuliah dan ada yang sudah bekerja. Dan semuanya di sini anak-anak yang ikut di Al-Fatihah kebanyakan mereka mendapat beasiswa dari kita. Beasiswa. Jadi mereka menghafal Quran, kita beri apresiasi dengan beasiswa pendidikan. Dananya dari mana tuh beasiswa pendidikan? Nah, jadi ini ada sedikit sejarahnya. Ya, jadi Mahat Al-Fatihah ini bermula dari obrolan dengan teman-teman yang ada di pengajian saya. Jadi saya ada pengajian gitu kecil-kecilan di rumah-rumah dengan bapak-bapak. Saya ajarin ngaji, saya ajarin ilmu-ilmu din sedikit-sedikit. Kemudian kita terketuk, saya ada niatan gitu. Saya ingin mengurus anak yatim atau anak orang duafa, tapi gitu. Jadi dengan lewat cara mereka supaya menghafal Quran gitu. Jadi lewat obrolan ringan realisasilah ini, dan dana terbesar kita ya selama ini dari patungan jamaah-jamaah pengajian. Jamaah pengajian saja. Masya Allah, jamaah pengajian sekarang Romangun ini. Tidak, jadi dari macam-macam dari macam-macam juga. Jadi bahkan kalau sekarang ada dari luar kota, kita cuma kirim video anak-anak ngaji, kita beri profil-profil mereka. Alhamdulillah sebagian sudah tertarik, sudah ingin membantu gitu. Ingin membantu dengan memberikan beasiswa untuk mereka. Iya. Masya Allah, ini menjadi sebuah contoh untuk kita semua, kita tentunya dalam memotivasi anak-anak terus menghafal
mungkin dengan kondisi mereka yang kekurangan, dengan adanya kita dapat membantu pendidikan mereka untuk ke jenjang yang lebih baik lagi. Masya Allah Ustaz. Ini selain antum di sini, antum ditemani siapa aja nih? Ya, kebetulan kita ini semua mahasiswa LIPIA. Mahasiswa LIPIA dan teman-teman yang membantu sini salah satunya Ustadz Ratno, Syariah 6 LIPIA, dan kemudian Ustadz Syahrir, Ustadz Syariah 8 LIPIA. Saya sendiri Syariah 8 sekarang. Yang menarik sekali. Mungkin ada yang mau dites nih hafalannya. Siapa Ayo, ya ada yang kira-kira? siap ya? Ayo. Ini Ayo ya. bersedia. Harus punya semangat nih. Udah menghafal Quran. Saya siap, Kak. Masya Allah. Siapa yang siap? Siapa yang berani? Ayo. Yang hafalannya. Yang paling cantik. Sepertinya bisa nih yang paling cantik. Coba itu yang lagi nunduk siapa? Siapa yang nunduk? Namanya siapa? Nama Salwa. Salwa hafalnya sampai mana? Al-Mutaffifin. Masya Allah. Coba dia kalau dites hafal surat yang lain bisa ya? Gak usah banyak-banyak, yang di bawah Al-Mutaffifin saja ya? Bisa? Insya Allah. Coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Iya cukup. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر. Tentunya ini sudah rata-rata lewat album semua ya insya Allah. Oh, ada sudah ini berbeda-beda. Sudah berbeda. Beda, jadi ada yang belum nyampe, ada yang sudah lurus, ada yang sudah 29, jadi nggak sama secara rata. Mulainya mungkin sama, cuman berbeda kemampuan, berbeda. Berarti kalau yang masih di bawah harus ngejar lagi nih, harus lebih baik dari yang lain tentunya. Masya Allah. Takbir semua bersemangat. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Nah, sekarang saya pengen ke yang di dalam nih, mau ngeliat yang di dalam seperti apa. Kayak banyak yang ikhwan juga di dalam. Udah kita lihat sama-sama. Lihat yang keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Ustaz Ratno. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Tadi anu udah ngeliat yang akhwatnya, adik-adik akhwat yang begitu semangat menghafal Quran. Bahkan tadi ketika Anda baru datang ke depan, suara tilawah Quran sudah menggema di Mahat Al-Fatihah ini, Masya Allah. Nah, ini tadi seperti ngobrol sama Ustadz Angga. Ternyata dengan satu pena ini, jadi untuk memudahkan anak-anak mengenal tajwid juga ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Antum bisa menjelaskan juga bagaimana konsepnya sebetulnya? Gini, Ustaz. Ini kan masih anak SD. Masih SD. Kalau dibebankan pelajaran tajwid, mungkin mereka akan pusing. Malah Pusing. nggak jadi ngapalin Quran. Nggak jadi nggak? Jadi kita ringkas jadi 3 warna. Yang ini hijau, itu buat yang ditahan-tahan. Gunah-gunah itu, Ustaz. Kemudian kalau yang kuning ini untuk kolkolah, yang dipantulkan. Kemudian kalau yang orange ini yang panjang sekali, mat yang jaiz, mat wajib. Jadi satu pena ini bisa untuk membuat mereka lebih semangat untuk menghafal Quran, tentunya dengan diawali dengan mengenal tajwidnya, walaupun dikenalin bukan tajwid, bukan mat tapi panjang gitu. Panjang. Terus Orange, dengung gitu apa panjang dan juga pantul untuk kolkalanya, Masya Allah. Nah, Ustaz Ratno, nih kalau di tempat antum ini yang antum menjadi guru untuk mereka di sini, rata-rata hafalan mereka sudah sampai di mana? Kalau ini kan yang Fadil. Fadil ini udah juz 30 alhamdulillah. Juz 30 selesai. Iya. Masya Allah. Kenapa? Lalu kemudian ini Al-Insyikok. Al-Insyikok. Ya, baru mulai. Baru mulai Al-Insyikok. Ini tadi baru.
Kemudian ini At-Takasur. At-Takasur. Ya. Kemudian Dimas Al-Lail baru mulai. Al-Lail baru mulai. Baru diwarnai tadi. Kayak ini? Yang bagus itu At-Takasur juga. At-Takasur juga, Masya Allah. Jadi yang paling pojok ini yang paling tinggi ya, An-Naba. Sudah selesai An-Naba? Juz 30 selesai? Berarti udah siap dites dong nih. Ya? Insya Allah, Masya Allah. Siap lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa ahnaba wa qawaida atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa azina lahum la yatakallamuna illa azina lahum Ila man azina lahu rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Ya, pemirsa, ternyata yang ikhwan pun tinggal kalah jauh hafalannya dari yang akhwatnya. Dan ternyata mereka bersaing dalam hafalkan Al-Quran, suatu persiapan yang baik. Masya Allah, Ustaz Ratno, ini anak-anak yang sama antum terlihat luar biasa sekali gitu, dengan wajah-wajah yang berseri dengan Al-Quran, insya Allah. Ya, tapi Ustaz Ratno, anak akan ke sebelah lagi, mau lihat yang di sebelah antum untuk yang hafal. Tapi jazakallah. Wa iyyakum wa syukron. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga, megang Al-Quran. Semoga menjadi generasi Quran. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum nih? Alhamdulillah bikhair. Antum gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bisa Ustaz Syaril ini dia ternyata ada andinya. Kalau andi kita tahu dari Sulawesi. Dan katanya dia lahir di Sulawesi Selatan, tapi sekarang lebih banyak di Sulawesi Tengah. Tapi sekarang dia juga sedang menuntut ilmu di Mustawa Samin atau semester 8 di Livia Jakarta. Sebentar lagi pulang kampung dan kembali lagi. Insyaallah. Ternyata di Muhammad Al-Fatihah ini memakai metode yang jarang dipakai oleh muhammad yang lain gitu, dengan satu pena. Iya. Masya Allah. Mulai sekali ini saya baru tahu ini dengan metode satu pena ini. Iya. Memang metode ini memudahkan anak-anak untuk membaca Al-Qur'an dengan baik. Alhamdulillah Ustadz Angga yang awal menemukan metode ini dari beberapa metode, kemudian dia berusaha untuk menemukan metode baru yang paling mudah. Alhamdulillah kita menemukan metode mewarnai ini. Alhamdulillah. Iya, metode. Nah, tapi ada nggak sih inspirasi yang lain yang sehingga tercetus metode pena warna ini? Ada. Kita kebanyakan sekarang melihat Al-Quran itu khususnya yang tajwid. Terkadang mereka juga beri warna. Akan tetapi di sana kita lihat warnanya terlalu banyak. Ini kemudian kita melihat bahwasanya warna ini mungkin terlalu membuat anak ini agak kesusahan karena terlalu banyak warna.
Jadi kita dengan Ustadz Angga kemudian memutuskan untuk bagaimana kita ringkas atau kita mempersedikit warna-warna tersebut untuk memudahkan anak-anak begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi inspirasi dari Quran-Quran ya. Quran-Quran yang ada warna-warna gitu kan. Tapi kami lihat kan banyak, terlalu banyak. Ya bikin anak-anak bingung. Kemudian ya kita bikin metode yang hampir sama. Akan tetapi kami warnanya lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, Jadi untuk lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan untuk anak-anak. Masya Allah. Atau ada inspirasi lain? Sepanjang ini mungkin lebih banyak dari situ. Dari lihat Al-Quran di situ. Nah, dan mungkin Ustadz Angga yang lebih tahu, yang lebih banyak yang terjun dalam hal metode ini, lebih tahu. Masya Allah, menarik sekali pemirsa. Ya. Ternyata memang metode pen warna ini metode yang berasal dari mata Fatihah ya. Jadi untuk memudahkan anak-anak dalam mengenal ilmu tajwid, walaupun belum dikenalin ini namanya pokola, Iya, dengan betul. pantulan, Iya. atau mungkin di panjang mat itu mat diganti dengan Iya, panjang dengan aja. panjang aja. Terus juga yang masuk dan ditahan. Iya, Masuk, betul. ditahan. Masya Iya. Allah. Nah, Ustaz Syahril, ini di kelompok antum nih sudah sampai juz berapa aja? Kalau untuk kelompok Ana mungkin baru sampai juz 30. Juz 30. Iya. Sudah selesai? Rata-rata belum. Belum. Karena masih baru. Masih Anak-anaknya belum terlalu lama, masih baru. Masih baru. Iya. Rata-rata berapa lama di sini mereka? Kalau di sini ada yang ada yang baru masuk, ada yang baru sebulan, ya. Ada yang sudah 3 bulan, ya belum lama, belum. Tapi hampir mau selesai juz 30 ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan paling tinggi surat apa mereka ini? Kalau untuk sekarang yang paling tinggi suratnya Ananda Tiara sampai Al-Mutaffifin. Ananda Tiara, mana Ananda Tiara? Masya Allah, Ananda Tiara Al-Mutaffifin. Iya. Terus berikutnya ada yang paling tinggi lagi? Kemudian yang lainnya sama. Sama. Al-Buruj, surat Al-Buruj bertiga dari Sarah, Lia dan Zulfa itu baru sampai Al-Buruj. Sampai Al-Buruj semua, sama Iya. Al-Buruj semua ya rata-rata. Iya. Masya Allah. Nah, ini karena rata-rata sama Al-Buruj semua, pengen dengerin nih surat Al-Buruj dibaca bersama-sama, pengen kekompakannya. Oh, di boleh, Al-Fatihah boleh. ini. Iya. Iya. Boleh. Tapi sebagian belum selesai Al-Burujnya. belum selesai. Ya. Nanti dibantu oleh yang selesai oleh Ya, gitu. Tiara. Yang sudah selesai Tiara Al-Burujnya sama Lia. Iya, Tiara Ya, dan yang Lia lain selesai hampir Al-Buruj. selesai. Jadi bisa membantu teman-temannya dalam hafal surat Al-Buruj. Iya, baca sama-sama Al-Burujnya. Boleh bisa didengarkan sekarang surat Al-Burujnya? Ya, rame-rame ya. Ya, kita sama-sama baca ta'awuz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul liman yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil lazina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Gak kelihatan siapa yang ternyata kelihatannya malah nih mereka sudah hafal semua Al-Qur'annya, Masya Allah ya. Dari bibir-bibir mereka terlihat mengucapkan lantunan-lantunan dari tiap ayat surat Al-Mulk tadi, Masya Allah ya. Ustaz, aduh menarik sekali anak-anak ini. Ini waktu 5 orang saja atau ada yang sebenarnya lebih dari 5. Tapi ada yang satu berhalangan. Ada lagi beberapa yang ada kesibukan lain. Waktu orang tuanya. Jadi hari ini berhalangan lagi. hadir karena kondisi mereka yang banyak di luar ya, jadi banyak yang tidak hadir juga, Masya Allah. Semoga yang lain pun tetap semangat dalam menghafalkan Al-Quran ya. Kita doakan mereka walaupun tidak hadir di sini, mereka tetap menghafalkan Al-Quran, Insya Allah. Semoga Allah menjadikan kalian semua generasi Quran, generasi penghafal Al-Quran. Amin. Ya, jazakallah Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Semoga dalam waktu kita bertemu kembali. Amin. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah rahman. Pemirsa, ternyata hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara untuk mengenalkan anak-anak agar mudah membaca Al-Quran. Dan tentunya ketika mereka sudah mudah membaca Al-Quran, mereka akan menyenangi Al-Quran. Dan setelah mereka menyenangi Al-Quran, mereka akan gemar menghafal Al-Quran. Dan semoga anak-anak di Indonesia ini menjadi generasi Quran, insya Allah, dengan metode-metode yang semakin banyak, semakin bervariasi untuk memudahkan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dari Mahat Al-Fatihah Ramaun ini, saya banyak mengambil pelajaran ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam metode pembelajaran Al-Quran. Dan kita akan temui Ustaz Angga untuk berpamitan. Baik Ustaz Angga, jazakumullah khairan atas pertemuannya pada kesempatan kali ini. Masya Allah, Anda banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri Anda tentunya dalam pengajaran Al-Quran ini. Dan semoga pemirsa pun dapat menimba ilmu dari metode yang antum buat ini, metode satu pena ini, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan. Pemirsa, demikianlah muzik Al-Quran di Mahat Al-Fatihah Rawamun. Saya Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه.